Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita masih di pembahasan tentang buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Ya, bagaimana kita menjadi seorang petarung dan kita menjadi pemenang layaknya sebuah juara. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita bersikap, ya, the power of positive attitude. Jadi memang sikap ini menentukan segalanya, ya, sikap ini menentukan segalanya. Kemarin sudah banyak cerita tentang bagaimana cara kita membuat sikap yang benar terhadap segala sesuatu, ya. Kita akan bahas berikutnya di cerita-cerita berikutnya dari buku ini. Ini juga tentang sikap, ya. Nanti kita ulas satu persatu terkait dengan yang namanya sikap. Ini juga ada cerita juga, ya, tentang perubahan yang namanya sikap, ya, dengan cerita yang kemarin sudah kami sampaikan, ya. Yang pertama itu adalah ada cerita tentang anak kecil yang itu diajak sama bapaknya. Ada 2 orang anak kecil di dalam kereta. Dan itu dengan posisi kereta eksekutif, si anak tadi berlari ke sana kemari dan membuat gaduh isi kereta. Ya, sang ayah itu diam saja, tidak ditegur atau dimarahi si anak tadi karena memang masih anak-anak. Ya, kereta itu perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ya. Di dalam kereta yang pasti semua yang duduk, semua penumpang itu merasa bahwa anak ini perlu dinasihati, ya. Anak ini perlu diberitahu bahwa ini adalah fasilitas publik di mana kita harus menghormati yang lain, ya. Itu yang ada di benak penumpang, ya, penumpang. Tapi anehnya orang tuanya, bapaknya itu diam saja, ya, diam saja, tidak memberikan reaksi apa-apa, walaupun kelihatan sekali wajah-wajah kecewa, wajah-wajah marah dari penumpang yang lain, ya, dari penumpang yang lain yang merasa terganggu atas ulah dari kedua anak tadi, ya. Anak tadi berteriak-teriak, lari dari satu kursi ke kursi yang lain di tengah perjalanan tadi. Ya, yang pasti memang banyak yang merasa terganggu dari apa yang dilakukan anak tadi. Bapak Ibu semuanya, segala sesuatu kalau memang kita tidak tahu pastinya, tidak tahu sebabnya, tidak tahu masalahnya, memang kita cepat sekali untuk menghakimi antara benar dan tidak. Ya, yang ini yang akan terjadi. Perubahan sikap akan terjadi kalau kita sudah tahu kebenarannya. Waktu terus berjalan, ya, akhirnya ada satu orang yang memang sudah sangat tidak tahan dan dia langsung komplain kepada orang tua si anak tadi. Ya, orang tua si anak tadi dikomplain sama salah satu penumpang, ya, yang mana si penumpang minta tolong untuk menasihati kedua anak tadi biar tidak berlarian di sela-sela tempat duduknya penumpang. Dan apa yang dikatakan bapak tadi, ya, bapak tadi cuma bilang bahwa saya membiarkan kedua anak saya seperti ini karena tadi kedua anak ini baru menyaksikan
pemakaman ibunya, ya, yang meninggal karena sakit, ya. Apa yang terjadi? Seluruh gerbong, ya, seluruh penumpang yang ada di gerbong tersebut itu langsung berubah secara otomatis tindakannya, sikapnya terhadap kedua anak itu. Anak itu tetap seperti anak kecil biasa yang itu berlari ke sana kemari, tapi sikap dari mereka yang ada di gerbong tersebut langsung berubah total. Ya, mereka sudah tidak merasa terganggu lagi. Mereka sudah tidak merasa bahwa ada sesuatu yang harus dibeneri. Ya, karena mengetahui ya masalah dari kenapa anak ini seperti ini dan bapaknya membiarkan. Ya, ternyata hari itu adalah hari pemakaman ibunya dan dia harus datang ke Surabaya. Itulah yang terjadi apabila kita sudah tahu ujung masalahnya. Kita bisa mengambil sikap yang benar tentang segala sesuatunya. Ya, itu salah satu yang ada di buku ini tentang Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Sikap merupakan suatu hal yang sangat dasar terhadap sesuatu. Kita bisa menentukan itu baik, itu buruk, ini penting atau tidak. Itu memang terkait dari sikap. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita nanti hasilkan itu terkait dari sikap kita. Sesuatu bisa terlihat baik, belum tentu baik, ya, apabila kita menyikapinya tidak baik, seperti itu gambarannya. Kita akan kembali ke buku ini lagi. Kita akan ulas di ini bab kedua, ya, tentang buku ini. Ya, satu lagi cerita yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Nah, ini ada seorang bapak, ya, yang memang ini dia punya cucu yang usil, ya, usil sekali. Jadi keusilannya ini kalau menurut buku ini sudah luar biasa. Jadi si kakek lah tepatnya sama cucunya. Si cucu ini pengen ngerjai kakeknya, dimana saat kakeknya tidur itu di bawah hidungnya kakeknya itu diolesi sama terasi, ya, sama terasi. Terus apa yang terjadi, ya? Si kakek tadi setelah bangun tidur dia merasa bahwa ini kenapa kok bau terasi. Habis itu dia diam aja dan akhirnya dia keluar rumah. Dia buka jendela dulu, kok masih bau terasi. Ini jangan-jangan di dalam ini ada di dalam rumahnya ada terasi. Akhirnya dia keluar dari rumah dan ternyata masih bau terasi. Ya, dia nyalahkan semua orang bahwa waduh, ini ternyata ada pabrik terasi yang ini membuat polusi di semua lingkungan kita. Dia berpendapat bahwa semuanya itu merasakan apa yang dia rasakan. Semuanya bau terasi semua. Bahkan dia bilang bahwa ini sepertinya seluruh lingkungan sini itu bau terasi. Dia mulai menyalahkan keadaan, dia mulai menyalahkan pabrik terasi yang tidak tahu posisinya ada di mana. Ya. Dia jalan ke belakang, dia nyoba menghirup udara di belakang rumah di mana banyak pohon di situ, ya. Dan ternyata bau terasinya masih ada. Nah, dia marah-marah, wah, ini sudah nggak benar ini. Pabrik terasi mana ini yang sampai buang limbahnya, sampai baunya sampai kemana-mana. Ini satu kota sepertinya bau terasi semua. Sudah menyalahkan keadaan yang disalahkan, ya. Ya. Si kakek tadi, dia tidak pernah merasa bahwa yang salah adalah dirinya. Dia tidak merasa bahwa terasi itu ada di bawah hidungnya. Tapi yang dilakukan adalah dia menyalahkan semuanya. Ini pasti salah Pak. Pabrik yang tidak tahu ada di mana ini. Ini seluruh kota ini bau terasi semuanya. Ya.
itu pandangan dari kakek tadi. Dia tidak mengetahui karena dia posisi tidur dan posisinya memang si cucunya isengnya memang kelewatan, ya. Dan dia tidak menyadari bahwa terasi itu ada di bawah hidungnya, sehingga dia mau kemanapun ya tetap bau terasi karena memang terasinya ada di bawah hidung, ya. Perubahan sikap akan terjadi apabila kita sudah tahu masalah yang sebenarnya. Nah, itulah yang terjadi di kakek ini, ya. Setelah dia ke belakang rumah, di belakang dengan banyak pohon, dia masih nyium bau terasi. Dia coba keliling, ya, ke tetangganya. Ya, jalan ke tetangganya, ternyata juga bau terasi. Nah, dia sudah mulai nyalakan. Ini mungkin tetanggaku ini ada yang goreng terasi, ya. Baunya sampai nyebar kemana-mana, ya. Kalau di di luar negeri sampai berbau seperti itu kan mengganggu, istilahnya mengganggu lingkungan. Dia mulai protes, dia mulai ngomel-ngomel bahwa ini ada apa ini? Kok semua tempat bau terasi? Dia coba jalan ke tempat saudaranya yang mungkin agak jauh tempatnya, beberapa rumah. Ternyata di situ pun masih bau terasi. Ya, dan kesimpulannya adalah si kakek tadi menyalahkan keadaan. Ini sepertinya memang satu kota bau terasi. Ya, dia tidak pernah introspeksi dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat. Dia tidak tahu bahwa terasi itu memang ada di bawah hidungnya. Ya. Oke, setelah itu si kakek tadi sambil bergumam, sambil menggerutu, ya, dia pulang ke rumahnya. Ya, dia temui cucunya, kamu bau terasi enggak? Ya, cucunya bilang kalau tidak, ya, dan cucunya sambil ketawa, dia bilang kalau tidak bau terasi. Terus si kakeknya dibilangi bahwa terasinya ada di bawah hidungnya kakek tersebut. Ya, perubahan paradigma, perubahan sikap terjadi seketika waktu kakek tadi tahu bahwa terasinya ada di bawah hidungnya kakek. Ya, jadi setelah cuci muka, disarankan cuci muka sama si cucunya, bau terasinya hilang. Jadi bukan salah tetangganya, tapi bukan salah pabrik terasi yang ada di lingkungannya, bukan salah kotanya yang tidak bisa jaga kebersihan. Ya, ternyata masalahnya ada di terasi yang ada di bawah hidungnya. Ya, itulah yang terjadi apabila kita menyimpulkan sesuatu, kebanyakan kita menyalahkan keadaan. Kita terlalu fokus dengan orang lain, kita terlalu fokus dengan dunia luar kita, tapi ternyata masalahnya ada di diri kita sendiri. Intinya adalah gimana caranya kita bersikap. Ya, karena sikap ini menentukan, ya. Bahkan ada yang bilang segala sesuatunya ini terkait sama sikap. Ya, 95% keberhasilan seseorang itu juga karena sikap. Ya, ada peluang yang sama, belum tentu hasilnya sama. Ada peluang yang sama, bisa jadi yang satu bisa berhasil, yang satu tidak. Itu juga terkait sama sikap. Sikap ini menentukan 95% orang itu bisa kehidupannya seperti apa. Ya, orang itu berhasil apa tidak, orang itu nantinya bisa bertahan apa tidak, itu terkait sama sikap. Ya, sikap ini penting sekali dan kita bisa merubah sikap kita kalau kita sudah tahu keadaannya, kita sudah tahu ilmunya, kita bisa merubah sikap kita. Oke, gitu dulu penjelasan tentang buku Fight Like a Tiger. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.